Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang dikasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan ini kita akan belajar firman Tuhan, dan firman Tuhan terambil dari kitab Yosua pasalnya yang ke-6, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-27. Renungan kita saya beri judul merobohkan tembok-tembok penghalang kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, terkadang ketika kita menjalani kehidupan ini, ada persoalan, ada masalah yang silih berganti. Itu bagaikan tembok-tembok raksasa yang kita hadapi, bagaikan tembok yang kokoh dan kuat, sehingga kita merasa kita tidak mampu untuk menerobosnya. Tapi melalui kebenaran firman Tuhan ini, ada 3 hal yang patut kita perhatikan untuk menjadi pegangan dalam kehidupan kita, untuk dapat kita pakai menghancurkan tembok-tembok penghalang itu. Nah, yang pertama terdapat pada ayatnya pertama dan ayatnya yang kedua. Poinnya adalah pakailah firman Allah untuk merobohkan atau melawan atau menghancurkan tembok-tembok penghalang dalam kehidupan kita. Mengapa firman Allah ini penting? Jikalau orang percaya tidak diisi dengan firman Tuhan, atau setiap orang percaya diingatkan oleh firman Tuhan secara terus-menerus, setiap waktu, setiap saat, bahkan setiap hari, cenderungan kita adalah bahwa kita akan menjadi ragu kepada Tuhan. Kita akan menjadi orang yang tidak lagi percaya kepada Tuhan. Bahkan, apakah mungkin Tuhan bisa menolong saya? Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, makanya hal ini sangat penting, bahwasannya firman Tuhanlah yang kita gunakan untuk menghancurkan tembok-tembok penghalang dalam kehidupan kita. Kita harus mendeklarasikan firman itu, kita harus mengklaim firman itu, kita harus memegangnya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan itu kita pakai dengan keyakinan bahwa firman ini mampukan kita untuk menghancurkan tembok-tembok penghalang dalam kehidupan kita. Segala tembok-tembok dalam hidup kita bisa kita hancurkan dengan menggunakan firman Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu, jangan jemu-jemu membaca kitab suci, jangan jemu-jemu membaca Alkitab menjadi sarapan-sarapan yang nikmat, yang lezat bagi tubuh rohani kita. Dan yang kedua, bagaimana kita bisa merobohkan tembok-tembok yang menghalangi perjalanan kehidupan kita. Ayatnya yang ketiga, yaitu ikuti rencana Tuhan. Ikuti apa yang menjadi instruksi Tuhan. Tuhan menjelaskan apa-apa yang harus dilakukan pada bagian ini. Bahkan 7 kali kata harus terdapat pada ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Ini mau menunjukkan bahwa ini adalah bagian yang penting. Instruksi ini sangat-sangat penting dilakukan. Instruksi ini sangat-sangat penting, harus diikuti. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, carilah dan ikutilah arahan Tuhan bagi setiap tantangan-tantangan atau bagi setiap pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Mari kita mengambil waktu, bertelut di hadapan Tuhan, berdoa di hadapan Tuhan, dengarkan arahan Tuhan. Ya, bukannya malah kita sibuk mencari jalan keluar bagi persoalan kita sendiri. Kita menggunakan kepandaian kita, kita menggunakan hikmat kita, kita menggunakan pengalaman-pengalaman kita. Oh no, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, mari kita tanggalkan semua itu. Mari kita lepas semuanya itu. Ikuti instruksi Tuhan. Dengan cara apa? Mari berdoa kepada Tuhan. Dengarkan Dia menginstruksikan hal-hal apa yang patut kita lakukan. Untuk setiap persoalan hidup kita, saudara, tidak ada formula yang sama yang Tuhan tunjukkan untuk kita kerjakan. Jika persoalan yang satu Tuhan menginstruksikan hal yang seperti ini, dan ketika juga kita menghadapi pergumulan yang lain, juga Tuhan akan menginstruksikan hal yang lain. Oleh sebab itu, untuk setiap persoalan, untuk setiap masalah, tembok-tembok yang besar di dalam kehidupan kita, Tuhan punya arahan tersendiri bagaimana kita menghadapinya. Oleh sebab itu, ambillah waktu untuk apa? Duduk diam dan mendengarkan Tuhan berbicara kepada saudara. Mendengarkan instruksi Tuhan kepada saudara. Apa yang Dia harus katakan, apa yang kita akan lakukan,
itu yang harus menjadi pilihan kita. Baru setelah itu kita melanjutkan apa yang akan kita lakukan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, bagian yang ketiga, bagaimana merobohkan tembok-tembok yang menghalangi perjalanan hidup kita. Ayatnya yang ke-15, yaitu bertindak dengan iman. Nah, setiap hari kita harus mendengarkan firman Allah, ikuti arahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita perlu mendengar apa yang menjadi arahan-arahan Tuhan. Namun di akhir semuanya itu, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, untuk apa? Agar kita dapat bertindak dengan iman. Amin. Kita perlu dengar firman Tuhan. Kita perlu tahu instruksi Tuhan di dalam doa, apa yang menjadi arahan Tuhan. Tetapi yang terakhir adalah kita bertindak dengan iman. Iman timbul dari mendengarkan firman Allah. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, jadi saat mata kita melihat tembok-tembok persoalan yang begitu tinggi, tembok persoalan yang begitu tebal, yang begitu kokoh, bagaikan gunung yang tidak dapat dihancurkan, dipindahkan, digeserkan, diterobos. Tapi melainkan ketika kita menatapnya, kita menatapnya dengan semangat yang menyala-nyala dan mengikrarkan dan menyerukan, hai engkau tembok-tembok persoalan dalam hidupku, aku berkata kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini engkau hancur. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, itulah yang harus terjadi, bertindak dengan iman. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.